Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Fauzan Sumak, Seranggut Gerak Angkatan 9 dari Kabupaten Goa. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Fajar. Nah, beliau adalah salah satu guru matematika di SMA Negeri 13 Goa, dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses supervisi akademik khususnya pada pra-observasi, pra-supervisi, dan saya ingin menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, dan kita selalu berharap semoga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kiranya. Seperti apa yang kita sepakati ya, pada hari ini kita melakukan proses akademik khususnya di proses pra-supervisi. Seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan supervisi itu untuk melihat, mengevaluasi dan membimbing kita sebagai pendidik bagaimana untuk terus memperbaiki proses pembelajaran. Dan khusus untuk pra-supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan berikan kepada Ibu. Saya ingin mengetahui apa yang ingin dikembangkan nantinya, kemudian seperti apa yang ingin ditingkatkan, serta bagaimana kesiapan dan bagaimana hasil yang ingin diterapkan. Jadi percakapan kita saja dulu ya, karena ini supaya bisa lebih siap lagi dalam prosesnya nanti. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah baik. Baik dan sehat ya. Nah, kemudian Bu, ini saya ingin bercerita sedikit tentang proses pembelajaran. Menurut Ibu sendiri, bagaimana saat ini perasaan Ibu, gambaran diri Ibu, bagaimana hubungannya dengan proses pembelajaran di kelas, seperti apa ya Ibu? Baik Pak, gambaran perasaan saya menginginkan pembelajaran di kelas itu agar lebih menyenangkan, lebih menarik kepada peserta didik. Mengingat mata pelajaran saya adalah mata pelajaran matematika, terkadang peserta didik kurang tertarik untuk mengikuti pelajaran, sehingga saya merasa untuk mengembangkan kemampuan saya baik dalam profesional ataupun pedagogik, bagaimana saya bisa untuk membuat sesuatu agar peserta didik saya lebih tertarik dan lebih ikut belajar dengan menyenangkan. Seperti itu. Saya bisa tangkap ya Bu ya, ini merupakan tantangan juga bagaimana Ibu mengambil peran sebagai pengajar khususnya mata pelajaran sains matematika. Tentu ada banyak tantangan, terutama yang saya tangkap bagaimana membuat pembelajaran itu lebih menarik, meningkatkan minat dan motivasinya peserta. Dan saya yakin memang ada tantangan, tapi saya percaya kepada Ibu bahwa dengan awal dari proses ini akan memudahkan Ibu bagaimana mengelola pembelajaran. Nah, bisa saya ketahui Ibu tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu rencanakan di proses supervisi nantinya? Baik Pak, untuk supervisi nanti di kelas, ada tujuan pembelajaran saya. Yang pertama yaitu melalui media pembelajaran dan studi literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan linear tiga variabel dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah peserta didik berdiskusi kelompok, peserta didik dapat merumuskan model dari persamaan linear tiga variabel itu. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dipandu dengan media pembelajaran, kemudian bahan ajar dan LKPD, peserta didik mampu menyelesaikan suatu permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV dengan menggunakan suatu metode, yaitu metode gabungan antara eliminasi dengan substitusi. Baik Bu, terima kasih terkait tujuannya tadi. Tentu materinya kalau saya lihat agak-agak rumit ya. Makanya saya lihat di sini Ibu lebih fokus bagaimana menampilkan materi itu dengan bahan ajar yang lebih atraktif, inovatif, dan itu sudah bagus. Dan tentunya saya berharap pada proses pelaksanaan pembelajaran nanti betul-betul apa yang ada di langkah-langkah pembelajaran itu bisa terrealisasi dengan baik. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, pada proses supervisi nanti
kompetensi seperti apa yang ingin Ibu fokuskan untuk dikembangkan Bu di saat pembelajaran? Baik Pak, di sini saya ingin mengembangkan ada 3 yang ingin saya kembangkan, yaitu dari aspek sikapnya, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kalau dari aspek sikap Pak, saya ingin melihat perkembangan peserta didik saya dari spiritual dan sosialnya, bagaimana mereka mengikuti pelajaran dari awal, mulai dari berdoa, kemudian sosialnya saya ingin melihat dari bagaimana interaksi mereka di kelas, kemudian dari segi pengetahuan, bagaimana pemahaman mereka terhadap materi yang akan saya bawakan, dan kemudian dari segi keterampilan saya akan lebih memfokuskan pada saat mereka melakukan presentasi kelompok ataupun diskusi, jalannya diskusi. Terima kasih Bu, baik saya sudah tangkap Ibu. Jadi ada 3 fokus utama yang Bu ya dari apa yang ingin dikembangkan terkait sikapnya, dan saya pikir sikap spiritual dan sosial ini sudah masuk di kompetensi sosial emosional peserta didik. Bagaimana Ibu nantinya pada saat pembelajaran mengajarkan sikap itu tidak secara langsung, tapi dia mendekat dari langkah-langkah pembelajaran, kebiasaan berdoa misalkan, kemudian bagaimana interaksinya anak-anak dalam proses diskusi, pengetahuannya juga dikembangkan, keterampilan tentu fokus ini lebih kepada bagaimana pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi, ya. Yang dia diferensiasi nanti ya, supaya seluruh karakter anak-anak bisa tercover dari proses pembelajaran. Jadi saya kembali lagi fokus Ibu nanti ini yang akan betul-betul saya amati Bu ya, bagaimana proses perubahan sikap anak-anak, pengetahuan seperti apa, ada diferensi proses dan media mungkin nanti, dan keterampilannya pada saat berdiskusi dan mengungkapkan hasil diskusi. Pertanyaan selanjutnya Bu, kesiapan tentang media pembelajaran yang Ibu ingin gunakan bisa diceritakan lebih dalam lagi? Baik Pak, media yang rencananya saya akan gunakan adalah media PowerPoint, tapi saya ingin membuat media PowerPoint ini lebih menyenangkan agar siswa lebih tertarik. Di dalam slide PowerPoint-nya ini saya akan membuat suatu media dari Canva, tapi Canva-nya saya akan buat animasi agar lebih konteks, kemudian ada perekaman suara yang asli supaya anak-anak lebih tertarik lagi, seperti itu. Kemudian selain itu saya menampilkan juga link YouTube video pembelajaran supaya siswa lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Oh baik Bu ya, ini sudah sangat betul ya Bu ya, kalau dilihat dari segi diferensiasi kontennya, ada beragam konten yang Ibu paparkan dan berikan kepada murid, dan seperti tadi medianya yang atraktif berbasis Canva, kemudian ada juga hal-hal yang sifatnya kontekstual di lingkungan yang kemudian ditarik ke pembelajaran supaya mempermudah. Terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir ini dari proses supervisi nantinya, bagaimana hasil yang ingin Ibu harapkan ada pada ibu-ibu? Baik Pak, intinya dari hasil supervisi dan pembelajaran nanti di kelas, saya menginginkan agar terjadi proses pembelajaran terhadap peserta didik saya yang lebih menyenangkan, Ya. peserta didik lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran, mereka termotivasi, kemudian mereka dapat bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan temannya, seperti itu. Terima kasih ya, pembelajaran yang menyenangkan, menarik perhatian peserta didik, lebih tertarik, kemudian ada kolaborasi dan ada interaksi yang lebih dalam. Nah, tentunya harapan-harapan ini kita akan dukung Bu ya, dan semoga di dalam proses supervisi nantinya ini bisa terrealisasi, dan saya memberikan apresiasi kepada Ibu karena sudah awal mempersiapkan, dan semoga prosesnya nanti berjalan dengan lancar. Itu mungkin isi dari percakapan kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita tutup, ada pertanyaan itu? Mungkin itu saja Pak. Iya, terima kasih Bu ya telah bekerja sama. Dan setelah ini kita akan masuk ke proses supervisi. Ibu mempersiapkan kesiapan termasuk media dan lain-lain, dan insya Allah saya akan memantau jalannya pembelajaran
merupakan bagian dari supervisi. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.